Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pepi Poindalia. Saya akan mempresentasikan tentang UTS, yaitu saya akan menjawab soal-soal UTS dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, di sini saya akan menjawab nomor 1, yaitu nomor 1 itu tentang akses berwujud, akses tidak berwujud, dan akses keuangan. Untuk akses berwujud itu merupakan akses tetap yang bersifat relatif, permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal, contohnya itu seperti rumah, apartemen, kemudian tanah, gedung-gedung, dan lain-lain. Nah, di sini kemudian tentang akses tidak berwujud. Untuk akses tidak berwujud itu jenis akses tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan, contohnya itu seperti hak paten, hak cipta, kemudian merek, biaya riset, legalitas umumnya diperoleh karena dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Selanjutnya, akses keuangan. Untuk akses keuangan adalah akses berwujud yang memiliki nilai karena adanya klaim kontrak dalam bentuk itu deposito bank, kemudian obligasi reksadana, deposito, kemudian saham. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab nomor 2. Nomor 2 itu yang dimiliki oleh akses keuangan. Untuk klaim yang dimiliki oleh pemegang akses keuangan dapat berupa klaim tetap, yaitu sejumlah pendapat yang dapat dan tetap atas akses keuangan yang dimiliki. Jika akses keuangan memiliki klaim pendapat tetap, maka akses keuangan ini dinamakan instrumen utang. Nah, selanjutnya itu saya akan menjawab tentang nomor 3. Nah, nomor 3 itu kasus saham resiko lebih bersifat dinamis. Pasar keuangan saham ini memiliki resiko arus kas yang lebih tinggi dibanding akses keuangan yang lain karena investor tidak tahu pasti berapa arus kas yang diterima. Nah, selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini saya menjawab yaitu umumnya modal menjual belikan dalam surat saham, obligasi, hingga reksadana. Sementara itu, untuk pasar memperjualbelikan surat berharga pasar uang atau SPBU, sertifikat Bank Indonesia, kemudian deposito from source not sehingga tribal. Nah, nomor 5 itu saya menjawab kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga bisa dilikuiditas melalui pasar modal dengan resiko sangat kecil dibandingkan dengan aktiva yang lainnya. Pasar modal merupakan media marketing, yaitu untuk melayani likuiditas para pemegang surat berharga. Nah, di sini lanjut lagi saya akan menjawab nomor 6. Dan nomor 6 itu saya menjawab keuangan faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan, legalitas atau legalitas pasar, dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan dunia. Kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawas pasar dunia, pelaksanaan pesanan, dan analisis peluangan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 7. Nah, nomor 7 itu keuangan. Sistem keuangan pada dasar adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan menunjang lain, misalnya pasar uang dan pasar modal. Selanjutnya itu nomor 8. Nah, nomor 8 saya menjawab lembaga keuangan. Dalam sistem keuangan, lembaga keuangan mempunyai fungsi utama untuk melancarkan pertukaran produk, barang, serta jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi lain diantaranya sebagai berikut: menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan, serta menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 9. Nah, nomor 9 ini sistem keuangan. Fungsi sistem keuangan adalah fungsi-fungsi digunakan dalam mengatur sumber dana yang berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kemudian dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang disalurkan dalam bentuk kredit, baik untuk kredit konsumsi maupun kredit investasi dan modal kerja. Nah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 10. Nah, nomor 10 saya itu menjawab faktor apa saja yang mendorong terjadinya inovasi keuangan. Faktor-faktor pendorong inovasi keuangan yang pertama besarnya peningkatan pendapat masyarakat kelas menengah, keluarga, dan individu. Kemudian yang kedua pesatnya perkembangan individu dan teknologi, dan yang terakhir besarnya denominasi instrumen keuangan. Nah, sekian dari saya presentasi UTS-nya. Terima kasih semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.